الحمد لله الكريم الفتاح أهل الكرم والسماح أحمده سبحانه على نعم تجدد بالغدو والرواح وأشكره على ما صرف من المكروه وأزاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الحسرة كل الحسرة إضاعة الأعمال في الأعمال الضباح معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Pertama, kami ingatkan diri kami pribadi, kemudian kita bersama-sama, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita semua berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya fardhah. Fardhah itu di dalam bahasa Arab bisa diartikan sangat fardu, sangat wajib. Menuntut ilmu hukumnya ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi orang Islam laki-laki maupun bagi orang Islam perempuan. Karena dengan ilmu kita semuanya akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan kita semuanya di dalam sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari mulai sejak kita kecil sampai kita meninggal dunia. Al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini adalah batasnya sampai kita semuanya dipanggil oleh Allah, sampai kita semuanya meninggal dunia, maka kita semua tetap berkewajiban untuk mencari ilmu. Artinya wajib, kalau kita laksanakan kita diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tinggalkan, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Di antaranya tentang sholat dan apa-apa yang berkaitan dengan sholat tersebut. Maka semuanya ilmu yang menyambung, yang menuju kepada sholat, maka hukumnya wajib untuk kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali murojaah. Kita ingat kembali pelajaran kita waktu dulu pas masih kecil kita mengaji. Insya Allah kita semuanya sudah mengaji kitab Safinah Najah. Maka di kesempatan yang mulia ini kami mengajak diri kami pribadi dan kita semuanya, kita ingat kembali pelajaran kita pada waktu kecil tersebut, yaitu tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kita semuanya
sudah tahu bahwa disebutkan dalam kitab Safinatun Najah bahwa syarat syahnya sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kemudian yang nomor 2, suci dari najis, pakaian, tempat, dan badan kita harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, memahami ketentuan sholat, tidak menganggap salah satu fardunya sholat sebagai sunnah. Yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali supaya sholat kita sah, kita harus paham caranya bersuci. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja yang menyebabkan kita berhadas kecil maupun berhadas besar. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Yang merusak wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul maupun dubur, dari depan maupun belakang. Bisa buang air kecil, air besar, angin dan sebagainya. Illal maniyah, kecuali mani itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua, yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal, baik sebab tidur ataupun yang lainnya. Maka kita semuanya mengingat kembali, kalau kita tidur sedangkan duduk kita tidak posisi bersila atau bokong kita mengangkat, berarti wudhu kita batal. Bagaimana kalau kita mendengarkan khutbah kemudian kita tidur sedangkan wudhu kita batal, kemudian kita langsung sholat? Sedangkan syarat sahnya sholat kita harus punya wudhu. Dan di antara yang mewajibkan kita wudhu yaitu hilangnya akal atau tidur. Kecuali ada tidur yang tidak batal, yaitu tidurnya orang yang bersila, yang tidak berubah duduknya ketika dia tertidur. Selain bersila, semua orang yang tidur atau hilang akalnya, maka wudhunya batal. Yang nomor 3 yang merusakkan wudhu adalah karena gesekan atau tersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat yang merusak wudhu yaitu menyentuh kemaluan anak Adam atau dubur anak Adam dengan telapak tangan, maka itu membatalkan wudhu. Termasuk kita apabila nyawi putra kita habis pipis, nyawi putra ini, maka itu wudhu kita batal. Mudah-mudahan kita semuanya ingat, jika 4 hal ini telah terjadi kepada diri kita, maka kita wajib untuk wudhu sebelum kita melakukan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila kita berhadas kecil, maka untuk mensucikan hadas kecil itu kita harus berwudu. Dan sebelum berwudu kita harus tahu syarat dan rukunnya wudu itu apa saja. Karena mustahil wudu kita sah kalau kita tidak tahu syarat dan rukunnya. Maka syurutul wudu'i asyratun. Syaratnya wudu disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga tidak sedang haid atau nifas.
nifas. Yang keempat, biar wudhu kita sah, kita harus membuang sesuatu yang menghalangi air pada kulit. Jadi anggota wudhu kita tidak boleh terhalang dari air. Misalnya kena cat atau kena apapun yang ada di kulit yang itu menyebabkan air tidak sampai ke kulit kita, maka wudhu kita tidak sah. Syaratnya wudhu harus kita bersihkan dulu anggota wudhu kita dari hal-hal yang menghalangi air sampai kepada kulit. Yang nomor 5, air yang sampai pada kulit hendaknya tidak berubah, baik bau, warna maupun rasanya. Yang keenam, syaratnya wudhu yaitu mengerti ketentuan tentang wudhu, mana fardunya wudhu, mana sunnahnya wudhu. Kita harus tahu. Kalau tidak tahu, maka kita belum memenuhi syarat wudhu kita. Yang ketujuh, tidak boleh kita menganggap salah satu fardunya wudhu itu sebagai sunnah. Itu adalah syaratnya wudhu. Yang kedelapan, dengan menggunakan air, kita berwudhu dengan menggunakan air yang suci. Khusus untuk 2 syarat yang nomor 9 dan 10, ini adalah khusus tambahan bagi orang yang daimul hadas atau orang yang terus menerus berhadas. Kalau orang yang tidak daimul hadasi terus menerus berhadas, misalnya mohon maaf orang yang geser, selain 8 syarat harus memenuhi 2 syarat ini, yaitu masuk waktu sholat baru wudhu, kemudian setelah wudhu langsung sholat. Jadi itu adalah 10 di antara syarat-syarat sahnya wudhu kita semua. Hadirin wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain syaratnya wudhu, kita harus mengetahui fardunya wudhu. Furudul wudhu'i sittatun. Fardunya wudhu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Sekarang ada kapan waktunya niat dan kapan tempatnya niat. Di dalam berwudu, waktu niat yaitu kita pada waktu kita membasuh muka yang pertama kali, dibarengkan di dalam hati kita niat berwudu. Di dalam hati niat berwudu di pas bareng bersama membasuh muka yang pertama kali. Kemudian yang ketiga, waktunya wudhu yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Yang keenam, urutan dari awal hingga akhir harus tertib, maka tidak usah wudhunya orang yang urutannya bolak-balik tidak tertib. Karena tertib atau berurutan adalah termasuk fardunya wudhu. Kemudian, apa saja yang menyebabkan kita semuanya berhadas besar? Ada 6 disebutkan dalam kitab Safinatun Najah yang menyebabkan kita harus mandi besar. Ada 6. Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, meninggal dunia. Sedangkan fardunya mandi ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air kepada seluruh badan, termasuk di lubang-lubang badan kita. Ini harus kita ratakan dengan air. Kita mandi besar itu harus dengan berdiri dan sambil duduk, sambil duduk agar semua terbasuh. Maka tidak sah mandi besarnya orang yang dia mandi hanya berdiri, nggak pakai jongkok, boten duduk, ini pun sah. Maka untuk lebih detail kita harus ngaji lagi agar bukan hanya kita, anak kita, cucu kita harus kita ngajikan, harus punya ilmu biar tahu cara wudhu yang benar, mandi yang benar, sholat yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit sholat kita semua tambah baik, tambah khusyuk, dan semoga sholat kita semua bisa sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala
segala kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim wa rabbil warham wa anta khairur